Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Kami harap kalian semua baik-baik saja ya. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan reviewan-reviewan jurnal yang telah kami review. Dan tema dari kelompok kami adalah Social Anxiety atau kecemasan sosial. Nah, sebelum lebih lanjut, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok ini. Halo, saya sendiri Hilda sebagai moderator dan pemateri pertama. Untuk pemateri kedua ada Mas Yidat, dan untuk pemateri ketiga ada Mas Salsa. Oke, sebelum kita masuk ke reviewan metode dan lain sebagainya, saya terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai secara singkat tentang jurnal yang pertama ini. Jurnal pertama ini berjudul Pendekatan Kognitif Behavior Terapi Berbasis Islam untuk Mengatasi Kecemasan Sosial pada Narapidana. Nah, artikel ini mendeskripsikan tentang konseling dengan berbagai terapi dalam pendekatan CBT atau Cognitive Behavior Therapy berbasis Islam yang mana untuk membantu menurunkan kecemasan pada narapidana. Nah, seperti yang kita ketahui dan berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh negara, bahwasanya ketika seseorang melakukan tindakan kriminal, sebaiknya dihukum dengan salah satunya yaitu dipenjarakan. Tujuan dari hukuman itu yaitu agar membuat jera orang tersebut dan diharapkan dapat merubah dirinya. Berbagai kondisi yang tidak mengenakan mereka alami, baik secara fisik maupun psikologis, yang mana kecemasan sosial itu ada di dalamnya, karena mereka hidup terasing baik dengan keluarga maupun masyarakat. Kecemasan sosial ini menjadi masalah psikolog ketiga setelah depresi dan penyalahgunaan alkohol. Setiap individu memiliki kemungkinan terjadinya kecemasan sosial. Maka dari itu, butuh penanganan secara khusus bagi yang mengalaminya. Salah satunya yaitu dengan terapi CBT ini. Seperti yang telah disampaikan oleh Nurjana, salah satu mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, melalui observasinya di lapas pada tanggal 1 November 2016, ia menjelaskan bahwa para narapidana takut akan kehidupan setelah keluar dari penjara dan berpikiran bahwa masyarakat itu menjauhinya dan beranggapan jelek, sehingga mereka lebih memilih untuk mengisolasi diri. Nah, sedangkan agama dan spiritual itu sendiri tidak seharusnya diabaikan dalam konseling dan psikoterapi karena membawa kesan positif di dalamnya. Maka dari itu, CBT ini dipadukan dengan Islam agar dapat membantu dan lebih meningkatkan hasil dari proses terapi tersebut. Mungkin itu saja. Sekarang kita lanjut ke dalam reviewan selanjutnya yang akan dipaparkan oleh pemateri kedua. Mas Yidat, dipersilahkan. Baik, melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jurnal pertama dalam kelompok ini adalah Pendekatan Kognitif Behavior Terapi Berbasis Islam untuk Mengatasi Kecemasan Sosial Narapidana yang diteliti oleh Muhimmatul Farihah dan Dimas Kani Rahman. Selaras dengan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka, yang berarti menggunakan teknik pengumpulan data di lama. Dan kriteria subjek dalam penelitian ini adalah narapidana. Alasan mengambil subjek narapidana karena mereka hidup terasing atau diasingkan dari keluarga maupun masyarakat. Kemudian selanjutnya yaitu prosedur
intervensi di dalam penelitian ini, yaitu jelas sesuai dengan judul, yaitu dengan teknik CBT berbasis Islam. Hasil dalam penelitian ini bisa dikatakan tidak memiliki hasil, dikarenakan penelitian ini menggunakan metode studi pustaka atau library research, yang mana mencari informasi dan mengumpulkan data lewat buku-buku bacaan. Jadi peneliti tidak melakukan observasi, wawancara, dan lain-lain. Mohon maaf. CBT yang ada di dalam penelitian ini melalui proses wawancara terlebih dahulu. Observasi tidak begitu banyak, cenderung mengandalkan atau mengambil bahan analisis dari buku-buku bacaan. Jadi peneliti tidak memiliki bahan observasi, sehingga peneliti juga tidak memiliki hasil, karena yang ia teliti hanyalah berdasarkan bacaan-bacaan tanpa melakukan observasi. Selanjutnya, Baik, terima kasih kepada Mas Syidat yang telah memaparkan reviewannya. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi atau hasil diskusi yang telah kami lakukan. Nah, ada beberapa hal yang sangat disayangkan, yaitu peneliti hanya sekedar meneliti lewat kumpulan bacaan-bacaan. Jadi, peneliti tidak bisa langsung membuktikan bahwa terapi CBT berbasis Islam ini benar-benar membantu intervensi kecemasan sosial. Ketika peneliti tidak melakukan observasi, wawancara, dan lain sebagainya secara langsung, maka peneliti tidak mengetahui secara langsung apakah CBT berbasis Islam ini benar-benar bekerja atau tidak. Namun, bukan berarti mengumpulkan data dengan bacaan-bacaan itu salah. Hanya saja, kita tidak dapat membuktikannya secara langsung. Nah, dari pemaparan yang telah kami sampaikan, komentar kelompok mengenai metode intervensi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah intervensi yang dilakukan sangatlah menarik karena memadukan antara ilmu barat dengan ilmu Islam. Sehingga klien tidak hanya membaik dalam mental, tetapi juga memperbaiki dalam ilmu agama dan mempelajari lebih dalam sehingga menyadari bahwa agama sangatlah membantu dalam penenangan jiwa. Oke, sekarang kita lanjut untuk jurnal kedua. Seperti sebelumnya, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai jurnal kedua ini. Jurnal kedua ini berjudul Cognitive Behavior Therapy untuk mengurangi kecemasan sosial pada remaja. Nah, permasalahan kecemasan ini tidak hanya dialami oleh individu yang berada pada usia dewasa. Kecemasan dapat muncul juga dan berkembang menjadi gangguan sejak usia anak-anak maupun remaja. Permasalahan kecemasan, terutama kecemasan terhadap lingkungan sosial, ditandai dengan adanya perasaan takut untuk dipersepsi tidak memadai dalam situasi sosial atau akademik, sehingga menyebabkan perilaku tertentu. Masalah yang terjadi pada masa anak-anak dan remaja dapat menjadi faktor resiko untuk perkembangan gangguan psikologis di masa mendatang. Nah, Rian dan Lerner menjelaskan bahwa masalah kecemasan sosial ditandai dengan adanya perasaan ketidaknyamanan yang signifikan dan menghindari situasi sosial atau performa dirinya. Remaja yang mengalami masalah kecemasan sosial menjadi cemas dalam situasi sosial karena ada perasaan ketakutan akan evaluasi negatif atau diawasi orang lain. Hal ini akan berakibat pada perilaku individu yang menjadi maladaptif, seperti menghindari hal-hal yang menimbulkan kecemasan bagi dirinya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka intervensi yang dapat diberikan pada subjek adalah Cognitive Behavior Therapy. Beberapa studi membuktikan bahwa Cognitive Behavior Therapy efektif untuk mengatasi masalah kecemasan sosial pada anak-anak dan remaja. Nah, subjek mengalami peristiwa kurang menyenangkan di masa lalunya, sehingga membuatnya merasa takut apabila orang lain menilai buruk pada dirinya. Pemikiran negatif inilah yang membuat merasa cemas apabila berada pada lingkungan. Namun demikian, subjek masih relatif mampu untuk menghadapi beberapa
beberapa situasi, meski seringkali lebih banyak meminta pendamping atau teman untuk menemaninya saat berada di tempat umum, misalnya akan pergi ke kantin di sekolah. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode asesmen. Peneliti menggunakan 3 metode asesmen, yaitu wawancara, observasi, dan tes psikologi. Wawancara dilakukan guna memperoleh informasi secara mendalam tentang riwayat permasalahan yang dialami oleh subjek, dan observasi dilakukan untuk pemeriksaan status mental subjek dan untuk memperoleh informasi perilaku dan aktivitas subjek. Yang ketiga ada tes psikologi. Tes psikologi yang diberikan kepada subjek antara lain adalah CPM, Color Progressive Matrix, ada Forer Synthesis Completion Test, dan yang ketiga ada tes grafis, seperti Baum, DAP, dan HTP. Peneliti juga memberikan skala The Leibowitz Social Anxiety Scale for Children and Adolescents, guna mengetahui tingkat kecemasan yang dialami oleh subjek dan pada aspek mana saja yang mengalami permasalahan. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh subjek menceritakan bahwa dia mempunyai pengalaman yang tidak menyenangkan yang dia alami. Yang pertama, dia sempat mendapat kekerasan verbal dari seorang temannya. Dan yang kedua, dia sempat ditinggalkan oleh temannya karena bertengkar. Karena pengalaman yang kurang menyenangkan itulah, subjek saat ini merasa takut untuk berada di lingkungan ramai atau menjadi pusat perhatian. Ketika subjek harus berjalan sendirian, seringkali dia muncul keringat di sekitar tubuhnya karena kecemasan yang dialaminya. Hasil wawancara yang dilakukan kepada ibunya juga, ibunya memberi keterangan bahwa subjek tersebut tipikal anak yang pemalu dan introvert. Ketika keluarganya pada main ke rumah, ketika keluarganya pada kumpul di rumah, subjek berada di dalam kamarnya dan hanya berkumpul dengan orang-orang tertentu saja. Dan penjelasan ini mendukung hasil tes-tes yang lain. Seperti dari hasil tes grafis, subjek memiliki indikasi kecemasan dalam dirinya. Subjek merasa tidak aman sehingga menimbulkan perasaan tegang dan bersikap malu-malu. Subjek juga memiliki indikasi hambatan emosional yang dialami akibat adanya konflik dan kekecewaan yang terjadi di masa lalunya. Berdasarkan hasil tes Forer Synthesis Completion Test, subjek diketahui pula bahwa memiliki permasalahan hubungan interpersonal dengan orang lain, sehingga subjek cenderung membatasi dirinya karena merasa tidak nyaman ketika menjadi pusat perhatian. Dari hasil skala The Leibowitz Social Anxiety Scale for Children and Adolescents, subjek termasuk dalam kategori cukup tinggi pada aspek takut dan menghindar situasi sosial. Subjek memiliki ketakutan terbesar apabila menjadi pusat perhatian dan tampil di depan orang lain. Dari hasil asesmen tersebut, subjek memenuhi kriteria diagnostik dengan kode F15.89 Z72.9, yaitu Other Personality Factor, dalam buku APA 2013, yang menjelaskan faktor resiko yang dimaksud dalam hal ini adalah pemikiran irasional subjek bahwa dirinya akan dinilai buruk oleh orang lain sehingga menyebabkan subjek kurang berani untuk berada di lingkungan sekolah sendirian dan cenderung bergantung pada orang lain ketika di lingkungan yang ramai. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode asesmen. Peneliti menggunakan 3 metode asesmen, yaitu wawancara, observasi, dan tes psikologi. Wawancara dilakukan guna memperoleh informasi secara mendalam tentang riwayat permasalahan yang dialami oleh subjek.
dan observasi dilakukan untuk pemeriksaan status mental subjek dan untuk memperoleh informasi perilaku dan aktivitas subjek. Yang ketiga ada tes psikologi. Tes psikologi yang diberikan kepada subjek antara lain adalah CPM, Color Progressive Matrix, ada Forer Synthesis Completion Test, dan yang ketiga ada tes grafis, seperti Baum, DAP, dan HTP. Peneliti juga memberikan skala de Leibowitz Social Anxiety Scale for Children and Adolescents, guna mengetahui tingkat kecemasan yang dialami oleh subjek dan pada aspek mana saja yang mengalami permasalahan. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh subjek menceritakan bahwa dia mempunyai pengalaman yang tidak menyenangkan yang dia alami. Yang pertama, dia sempat mendapat kekerasan verbal dari seorang temannya. Dan yang kedua, dia sempat ditinggalkan oleh temannya karena bertengkar. Karena pengalaman yang kurang menyenangkan itulah, subjek saat ini merasa takut untuk berada di lingkungan ramai atau menjadi pusat perhatian. Ketika subjek harus berjalan sendirian, seringkali dia muncul keringat di sekitar tubuhnya karena kecemasan yang dialaminya. Hasil wawancara yang dilakukan kepada ibunya juga, ibunya memberi keterangan bahwa subjek tersebut tipikal anak yang pemalu dan introvert. Ketika keluarganya pada main ke rumah, ketika keluarganya pada kumpul di rumah, subjek berada di dalam kamarnya dan hanya berkumpul dengan orang-orang tertentu saja. Dan penjelasan ini mendukung hasil tes-tes yang lain. Seperti dari hasil tes grafis, subjek memiliki indikasi kecemasan dalam dirinya. Subjek merasa tidak aman sehingga menimbulkan perasaan tegang dan bersikap malu-malu. Subjek juga memiliki indikasi hambatan emosional yang dialami akibat adanya konflik dan kekecewaan yang terjadi di masa lalunya. Berdasarkan hasil tes Forer Synthesis Completion Test, subjek diketahui pula bahwa memiliki permasalahan hubungan interpersonal dengan orang lain, sehingga subjek cenderung membatasi dirinya karena merasa tidak nyaman ketika menjadi pusat perhatian. Dari hasil skala de Leibowitz Social Anxiety Scale for Children and Adolescents, subjek termasuk dalam kategori cukup tinggi pada aspek takut dan menghindar situasi sosial. Subjek memiliki ketakutan terbesar apabila menjadi pusat perhatian dan tampil di depan orang lain. Dari hasil asesmen tersebut, subjek memenuhi kriteria diagnostik dengan kode F15.89 Z72.9, yaitu Other Personality Factor, dalam buku APA 2013, yang menjelaskan faktor resiko yang dimaksud dalam hal ini adalah pemikiran irasional subjek bahwa dirinya akan dinilai buruk oleh orang lain sehingga menyebabkan subjek kurang berani untuk berada di lingkungan sekolah sendirian dan cenderung bergantung pada orang lain ketika di lingkungan yang ramai. Dari hasil diagnosis di atas, metode intervensi yang cocok digunakan adalah metode intervensi Cognitive Behavior Therapy atau CBT. CBT merupakan salah satu treatment yang didasarkan pada formulasi kognitif, kepercayaan individu, dan strategi perilaku yang dapat menjelaskan terbentuknya gangguan. Beck 2011. Target dalam intervensi ini adalah subjek mampu menyadari bahwa pemikirannya adalah salah dan irasional, sehingga ia mampu untuk lebih berani dan tidak cemas ketika berhadapan dengan situasi sosial. Intervensi dilakukan dalam 9 sesi. Sesi pertama adalah membangun rapport dan komitmen bersama. Sesi ini, terapis membangun hubungan baik dengan subjek serta ibu subjek. Terapis menanyakan pada subjek
bagaimana perasaannya ketika menghindari situasi sosial dan menanyakan apakah perilakunya tersebut mengganggu atau tidak. Terapis juga berdiskusi tentang perilaku yang dialami subjek serta dampak ke depannya. Dari diskusi ini, subjek tampak ingin berubah karena ia merasa tidak nyaman dengan perilakunya tersebut. Sesi kedua, identifikasi pemikiran-pemikiran negatif. Sesi kedua ini, terapis membantu subjek mengidentifikasi pemikiran irasional dan pemikiran negatifnya yang menyebabkan subjek merasa cemas dan tidak berani pada lingkungan sosial secara mandiri. Pada sesi ini, subjek mampu untuk mengidentifikasi mengapa ia menjadi tidak berani. Pada sesi ini, beberapa kali dilakukan konfrontasi karena subjek terkadang masih merasa benar dengan pemikirannya sendiri. Lanjut pada tahap sesi ketiga, karena pada tahap sesi 2 terpenuhi. Sesi 3 adalah mengajari hubungan antara kognitif, emosi, dan perilaku. Terapis memberikan contoh bahwa antara pikiran, perasaan, dan perilaku memiliki sebuah hubungan sehingga menyebabkan subjek menjadi takut dan memunculkan perilaku berupa cenderung tidak berani sendiri di tempat umum. Sesi keempat, melatih subjek menghasilkan pemikiran positif dan rasional. Pada sesi ini, terapis melakukan konfrontasi dan disputing terkait dengan pemikiran negatifnya, sehingga subjek dapat berpikir lebih positif dan rasional lagi. Di akhir sesi, subjek diberikan homework untuk mengisi tentang identifikasi pikiran-pikiran negatifnya dan mengubahnya menjadi pikiran yang lebih positif. Evaluasi dari homework tersebut menunjukkan bahwa subjek sudah dapat lebih berpikir positif dari sebelumnya. Sesi 5, yaitu latihan relaksasi. Terapis menunjukkan pada subjek bahwa rasa cemas dan berdebar-debar yang dialami olehnya dapat dikurangi dengan cara latihan relaksasi. Terapis menunjukkan video latihan relaksasi otot progresif dan bersama-sama subjek menirukan bentuk latihan tersebut. Subjek mampu mengikuti instruksi dan contoh yang diberikan. Di akhir sesi, subjek diberikan homework oleh terapis untuk melakukan latihan relaksasi di rumah. Pada sesi 6, yaitu exposure 1. Exposure 1 dilaksanakan secara bertahap, berdasarkan hierarki dari target yang paling rendah. Bersama-sama, subjek dan peneliti hierarki sesuai kondisi yang paling rendah hingga yang paling tinggi terkait situasi yang membuat subjek merasa cemas. Sebelum treatment dimulai, subjek menanyakan menggunakan scaling question yang digunakan sebagai pretest dan nantinya akan dibandingkan dengan skor setelah treatment selesai digunakan. Hierarki yang paling rendah adalah terdapat 3 situasi, yaitu berjalan di tempat kelas atau lorong yang kosong. Yang kedua adalah berjalan di kantin pada jam istirahat. Dan yang ketiga adalah berjalan ke kantin sambil membeli makanan sendiri tanpa teman. Pada sesi 7 dan pada sesi 8, subjek diajak untuk menghadapi situasi berdasarkan hierarki yang telah ditetapkan dan terapis mengobservasi serta memberikan scaling question kembali. Pada sesi 8 ini, exposure yang terakhir, terapis melakukan terminasi pada subjek dengan mengajaknya berdiskusi terkait dengan apa yang telah dilakukan serta terapis juga memberikan motivasi agar subjek tidak lagi merasa cemas ketika berada di lingkungan yang ramai. Pada sesi terakhir, yaitu sesi 9, follow up, yaitu sesi dilakukan 1 minggu pasca pemberian intervensi.
Terapis menanyakan pada subjek tentang tingkat kecemasan yang dirasakannya saat berada di lingkungan yang ramai, di sekolah sesuai hierarki yang telah dibuat. Hasilnya adalah kognitif behavior therapy yang dilakukan dapat mencapai target yang telah ditentukan. Subjek mampu mengidentifikasi pemikiran-pemikiran negatifnya dan merubahnya menjadi pemikiran yang lebih positif dan rasional, serta menurunkan tingkat kecemasannya. Perubahan ini didukung karena komitmen subjek yang cukup tinggi dan adanya dukungan dari orang lain, yaitu orang tua dan gurunya. Selama proses terapi kognitif, subjek mampu mengembangkan pemikiran yang lebih positif. Sedangkan pada tahapan terapi perilaku, perubahan tingkat kecemasan subjek dalam situasi sosial, yaitu berani berjalan sendiri di tempat umum, terlihat dari nilai scaling question di setiap sesi yang dilakukan. Terima kasih kepada Mbak Salsa yang telah memaparkan reviewnya. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi atau hasil diskusi yang telah kami lakukan. Kognitif behavior terapi dengan menggunakan restrukturasi kognitif, latihan relaksasi, dan teknik exposure dapat mengatasi permasalahan kecemasan sosial pada remaja. Tahapan dalam terapi ini dilakukan untuk membantu subjek mengidentifikasi pemikiran negatifnya dan membentuk pemikiran yang lebih positif dan rasional. Memberikan edukasi pada subjek bagaimana cara mereduksi kecemasan dengan melakukan latihan relaksasi, serta menghadapkan subjek pada situasi yang membuatnya merasa cemas berdasarkan hierarki yang telah disepakati bersama. Perubahan yang terjadi pada subjek terlihat pada homework restrukturasi kognitif yang menurunkan level kecemasan saat menghadapi situasi yang menjadi target intervensi. Nah, dari pemaparan-pemaparan yang telah disampaikan, intervensi yang dilakukan sangat baik dan terbukti bahwa terapi CBT ini memang bekerja untuk membantu menurunkan kecemasan sosial pada remaja. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa hasil, diantaranya yaitu hasil dari terapi kognitif. Subjek mampu mengembangkan pemikiran yang lebih positif. Lalu ada hasil terapi perilaku. Nah, subjek menunjukkan perubahan tingkat kecemasan dalam situasi sosial. Mungkin itu hasil dari reviewan kami. Jika ada yang ingin menyanggah, menanggapi, atau berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.